matanya. Kita mau meminta Tuhan Yesus supaya beserta dengan kita di dalam ibadah kita. Kita sama-sama berdoa adik-adik. Adik-adik boleh mengikuti kakak di dalam hatinya masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami semua bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus sehingga kami dapat melakukan ibadah online kami Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati kami yang ada di sini semua Tuhan Yesus supaya kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau jaga mereka Tuhan Yesus supaya mereka juga dapat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami orang lemah, banyak dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Ampunkan kami, layakan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan dan dapat menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya harap tenang, duduk dengan manis. Kita mau memuji nama Tuhan. Baik, kita akan angkat satu pujian dari Penuh Jemaat 376. Ikut Dikau Saja Tuhan. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya.
tetap ibadah ya. Adik-adik masih setia untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita angkat pujian kita untuk melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, yaitu Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Ayo Kak. Membacakan ayat bulanan untuk kita siapa? Minggu ini yaitu Kak Ocha. Silakan Kak Ocha. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Ayo adik-adik, siapa yang sudah disiapkan Alkitabnya? Yang belum, ayo segera diambil, dibuka ayat bulanan kita. Di mana ayat bulanannya? Ayat bulanan kita di bulan Februari, yaitu Yosua 24 ayat 15. Ayo, kakak tunggu ya adik-adik ya, dibuka Alkitabnya. Yosua 24 ayat 15. Ya, yuk kita sama-sama baca ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik panjang adik-adik ya. Nah yuk sekarang kita ulangi lagi adik-adik bacanya ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak tunggu ya adik-adik siapa yang bisa hafal ayat bulanan kita di bulan Februari ini, oke? Ditunggu ya adik-adik ya, segera kirimkan ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu. Sekian itu saja, terima kasih adik-adik. Shalom. Halo, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini Felicia akan membacakan ayat bulanan bulan Februari. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Adik-adik
adik-adik ditunggu ya videonya dari adik-adik dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita masih mau ibadah lagi, mau memuji nama Tuhan lagi, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Allah Bapa Melindungi. Kita sama-sama nyanyi adik-adik ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak tertanam seimbang. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak tertanam seimbang. Ya, adik-adik ya, dengerin wartanya. Yang pertama, tentu saja tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan yang pasti tetap mengonsumsi makanan yang sehat. Ya, adik-adik ya, supaya kita tetap beribadah, tetap sukacita. Oke? Nah, yang kedua adik-adik, kita tetap mengadakan ibadah online. Nanti kalau misalnya ada perubahan, misalnya mau Zoom atau mau Google Meet, nanti diinfokan ya adik-adik ya, supaya kita sama-sama mengikuti ibadah online-nya. Oke? Terus yang ketiga, adik-adik mulai bulan Februari ini, adik-adik sudah boleh mengirimkan video. Video apa Kak? Ya, satu video air bulanan. Terus yang kedua nanti video kegiatan. Kegiatan nanti mungkin akan diinfokan berikutnya. Oke ya adik-adik, untuk apa sih Kak? Itu semuanya dikirim-kirim videonya. Nah, kakak mau kasih tahu ya. Ini pengalaman kita. Kakak yakin dan percaya sama adik-adik yang di rumah. Walaupun kita online, tidak tatap muka, tapi kakak-kakak guru sekolah minggu sangat berharap adik-adik mengikuti ibadah online kita. Ya adik-adik ya. Nah, jadi ketika kalian mengirimkan video kalian, kakak-kakak guru sekolah minggunya jadi tahu, wah ini adik-adiknya semuanya ikut antusias dalam mengikuti ibadah online kita. Begitu ya adik-adik. Nanti yang ketiga nanti kita ada kegiatan di gereja, jadi kakak-kakaknya juga tahu ini yang oh ini ya aktif adik-adik itu aktif loh. Nah nanti nggak ada lagi aku kok nggak dipanggil, aku kok nggak begini, gitu ya adik-adik ya. Karena kita udah 1 tahun loh, hampir 1 tahun nggak ketemu, benar nggak adik-adik? Jadi kakak-kakak guru sekolah minggunya itu mungkin kurang lebih ya, mungkin sudah lupa sama nama-namanya, bukan lupa sama adik-adik sekolah minggu, sama nama-namanya. Wah ini yang mana gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik sekolah minggu kakak harapkan semuanya aktif. Oke adik-adik, ditunggu videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Itulah satu lagi adik-adik. Nah kemarin itu ada bukan pendaftaran tapi isi data ulang anak-anak sekolah minggu. Nah itu supaya kita tahu adik-adik udah naik kelas, masih di kelas 1 kah, di kelas 2 kah, atau TK kah, kakak-kakak belum tahu. Nah oleh karena itu adik-adik tetap isi bagi yang belum ya adik-adik ya, jangan lupa, itu penting. Oke, demikian warta kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan.
itu kita mau nyanyi terlebih dahulu, yaitu dari Kidung Jemaat Kita Harus Membawa Berita. Kita sama-sama bernyanyi. Sama-sama ya adik-adik ya. Kita harus membawa berita pada dunia dengan gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dengan gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Lang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Sehat ya? Semangat terus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangan, duduk yang manis, tundukkan kepala, Amang yang pimpin doa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini kami merasakan kesehatan, sukacita. Terlebih kami hari ini boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Semua itu hanya kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai anak-anak kami sekalian, dimanapun mereka saat ini berada. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau urapi agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Horas. Firman Tuhan bagi kita minggu ini, Minggu Seksagesima, yang tertulis di dalam Lukas pasal 10, dimulai Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 25 sampai ayat 37. Kalau sudah ketemu, biar Amang yang baca dari sini, anak-anak kami bisa membaca di rumah masing-masing dengan duduk yang manis. Demikianlah firman Tuhan pasal 10 dimulai dari ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dan oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia meniraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah anak-anak kami sekolah minggu, pembacaan ayat firman Tuhan. Di dalam perikop ini, di judulnya tadi disebut orang Samaria yang murah hati. Dalam ayat 25 ini jelas disebutkan dalam nats perbincangan antara Yesus dengan ahli Taurat. Jadi anak-anak kami sekolah minggu di sini, biar Amang dilihat sekarang ya. Ini maksudnya bahwa suatu ketika Yesus melakukan pembicaraan dengan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini maksudnya seperti orang pintar lah. Jadi datang seorang pintar ini karena dia bertemu dengan Yesus. Seorang pintar ini tadi, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Tetapi ahli Taurat ini bertanyanya bukan seperti dia bukan tidak tahu, tetapi ini diperhatikan namanya bahwa si ahli Taurat tadi seperti kayak menguji lah, diujinya dia, Tuhan Yesus diujinya gitu. Kira-kira seperti inilah inti pertanyaan si ahli Taurat kepada kepada Tuhan Yesus. Di ayat 25 tadi dijelaskan di situ. Guru, maksudnya guru kepada Yesus ini. Ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat agar saya memperoleh hidup kekal?" Ini pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus ya.
Yesus, apa yang bisa aku perbuat agar saya memperoleh hidup yang kekal? Terus di ayat 25 di 26 Yesus menjawab, coba kamu baca apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Di balik Tuhan Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat lagi nih, coba kamu baca apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Terus ahli Taurat menjawab lagi, oh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan tulus. Nah, di ayat 27, coba dilihat, diperhatikan di ayat 27 itu, dijawab ahli Taurat ini begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu juga. Nah, coba anak-anak sekarang, bagaimana kalau seorang anak-anak kami mengasihi dirinya? Ya seperti itulah kamu harus mengasihi orang lain. Nah, itulah penjelasan Yesus dijelaskan kepada si ahli Taurat tadi. Si ahli Taurat bertanya, Yesus menjelaskan. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, terus di ayat 28 lagi anak-anak, Yesus mengatakan kepada si ahli Taurat tadi, oh ya, kamu sudah benar. Jawabanmu tadi sudah benar. Perbuatlah itu, lakukanlah itu. Yang mau dilakukan apa anak-anak? Yaitu tadi mengasihi temannya, tetapi mengasihi Tuhan Allah. Jadi anak-anak juga harus mengasihi Tuhan Allah kita dan juga mengasihi sesama kita dengan segenap hati, bukan hanya karena kalau dikasih kue baru kita kasih, bukan. Ya, tetap harus kita kasihi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, di ayat 30 lagi si ahli Taurat tadi ya. Jadi ingat anak-anak ya. Jadi ini pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat. Di ayat 30 dijelaskan lagi, si ahli Taurat ini berbicara lagi dia kepada Yesus. Karena ada suatu kejadian, ini anak-anak diperhatikan ya. Ada suatu kejadian, ada orang jatuh. Jadi orang yang jatuh ini orang Yerusalem yang menuju kota Jericho. Dia jatuh, tapi dia jatuh karena dipukulin orang jahat, bukan karena jatuh naik motor, tapi dia jatuh tapi dijatuhin orang, dipukulin, dilukai. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat, kasihan ya, hanya gitu aja, gak ada yang membantu. Terus ada lagi orang ini, kasihan ya, dibayarin aja lewat gitu. Padahal dia orang Yerusalem tadi, dia sudah jatuh, dipukulin, dilukai, bajunya robek itu, kakinya luka, dia nggak bisa jalan. Tapi semua pada lewat, nggak ada yang membantu, sama sekali nggak ada yang membantu. Tetapi anak-anak kami sekolah minggu, perhatikan ya, ada di sini disebutkan anak-anak. Itu tadi pas ada orang Samaria. Nah, inilah orang Samaria ini tadi. Orang Samaria ini dia lewat, dia melihat. Dia lihat ini orang yang jatuh ini. Ingat ya, yang melihat tadi adalah yang terakhir. Kalau orang 1, 2, 3 orang itu dia lewatin aja, gak ada yang membantu gitu. Tapi begitu ada orang Samaria yang lewat, yang pas melihat orang jatuh tadi yang sudah berdarah itu, langsung dihampirin, dibantu, dipegang tangannya, dikasih minum, obatnya dikasih obat betadin, lukanya disembuhkan. Terus setelah dibersihin lukanya, datang orang Samaria ini, dibawa lagi dia ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diobatin, dititipkan di rumah sakit. Terus datang orang Samaria, dikasih lagi uang kepada orang Samaria ini.
orang yang mengurus ini dititipkan ke orang ya kayak inilah, ke rumah sakit Cengkareng lah misalnya itu. Datang orang Samaria dikasih lagi uang. Ini uangnya, tapi nanti kalau kurang uangnya, orang Samaria ini akan kembali lagi untuk memberikan biaya untuk pengobatannya. Jadi orang Samaria yang baik tadi luar biasa baiknya. Dia membantu orang, padahal orang Samaria ini dia tidak kenal ini, yang jatuh tidak kenal. Dia hanya dilihat aja pas jatuh, kasihan dia, ya udah dibantu. Nah, tetapi karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia penuh kasih, dia penuh orang peduli, dia punya belas kasihan, ya orang Samaria ini mau membantu orang yang jatuh, mengobati, memberikan uang lagi, memberikan makan, dan membawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu, inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tadi kepada orang ahli Taurat tadi. Inilah contoh orang Samaria, inilah contoh orang yang peduli, orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhannya, dan yang mengasihi saudaranya. Begitu anak-anak kami sekolah minggu ya. Jadi seperti itulah contoh orang yang ada kasihnya, yang peduli akan teman-temannya. Jadi ini anak-anak sekolah minggu ini harus bisa kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa berbelas kasihan, menolong, membantu sesama yang membutuhkan walaupun kita tidak kenal. Ini adalah perintah Tuhan, sebagaimana tadi tertulis di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Begitu juga Amang menyampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu di sini. Mungkin kamu pernah melihat temanmu atau kakakmu atau adikmu jatuh atau luka tangannya, jangan ditertawain. Ini harus malah dibantu, ya. Jadi temannya misalnya ada tetangga atau dulu di sekolah, karena sekarang kan belum bisa sekolah tatap muka ya. Tapi tentu ya di rumah lah dulu. Di rumah berarti kalau adiknya misalnya harus dibantu, atau mama atau bapak yang harus dibantu, jangan diledekin. Atau kepleset adiknya jatuh, dibantu. Kalau dia mau dikasih minum, kasih minum. Nah, itu namanya seperti orang Samaria tadi yang peduli sama sesama temannya, sesama saudaranya, dan juga yang mengasihi Tuhan. Inilah gambaran orang Samaria yang bisa dicontoh oleh anak-anak kami sekolah minggu. Jadi suatu ketika nanti kalau udah bisa sekolah tatap muka, ibadah di gereja tatap muka, ada kejadian seperti itu, jangan segan-segan ya membantu ya. Ya apa yang bisa dibantu ya dibantu. Jadi jangan malah ditertawain, harus peduli, harus ditolong, dibersihin. Kalau dia kakinya lecet, dikasih obat betadin. Ya itu anak-anak ya. Jadi ini orang Samaria ini menjadi contoh bagi kita anak-anak kami sekolah minggu. Anak-anak mohon tetap bersabar dulu di rumah ibadah, di rumah sekolah, menunggu virus COVID ini habis dari dunia ini, terlebih dari Jakarta. Jadi jangan abai ya, tetap jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan jangan ajak dulu papa mama ke mall. Di mall juga banyak virus COVID situ, ya. Jadi di rumah saja dulu. Kalau pergi ke taman-taman bolehlah, RPTRA bolehlah. Tapi nggak usah pegang-pegangan sentuh-sentuh dulu situ, banyak virus. Di rumah saja dulu belajar ya, rumah belajar,
Nggak tahu Amang apa ada nanti sekelas roha ini. Sepertinya nanti kita lihatlah. Tapi kayaknya kakak-kakak sekolah minggu belum ada rencana untuk sekelas roha. Tapi kalau juara nanti kan nggak salah juga. Jadi belajar di rumah, jaga kesehatan. Papa mama juga diingatkan agar tetap mengikuti protokol kesehatan di rumah saja. Maka anak-anak, Amang berpesan, jadilah anak-anak yang peduli, yang suka menolong, karena menolong itu, membantu orang lain adalah perintah Tuhan Yesus seperti tadi yang di Lukas tadi tersebutkan. Maka lakukanlah itu mulai sekarang dengan senang hati, bukan karena dipaksa. Tuhan Yesus memberkati. Oh Amang ada satu kasih PR ini, ada PR. Nanti tanya bapak atau opungnya di rumah ya, catat ya. Artinya nanti yang catat. Patun hangoluan, tois hamagoan. Nanti dikirim melalui WhatsApp, siapa juaranya akan ada nanti dikasih oleh kakak guru sekolah minggu. Sekali lagi, patun hangoluan, tois hamagoan. Artinya tanya papa mama. Kalau tidak tahu papa mama, tanya opung. Tidak tahu opungnya, tanya Amang. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala. Duduk yang manis. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh dipahami dan bertumbuh bagi anak-anak kami sekolah minggu. Firman-Mu mengajar kami menjadi anak-anak yang peduli, penolong, berbelas kasih kepada sesama. Menjadi anak yang cerdas kelak di kemudian hari. Kami juga berdoa bagi semua orang tua anak sekolah minggu yang selalu sabar menemani, membimbing, mendampingi mereka pada saat belajar ibadah online, begitu juga belajar secara online. Berkatilah juga sumber mata pencaharian mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berikan hikmat-Mu, sehat dan kesehatan terlebih di antara mereka, sehingga semua program sekolah minggu lebih baik lagi, sehingga anak-anak sekolah minggu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu, orang tua guru sekolah minggu, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesembuhan dan kelegaan hati di hari-hari yang akan datang, sehingga kami boleh berkumpul, bertemu, memujiakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga memohon kepada-Mu ya Bapa, sudah hampir 1 tahun anak sekolah minggu tidak bisa ibadah dan sekolah tatap muka. Jauhkanlah segala penyakit apapun, virus dari muka bumi ini ya Bapa, sehingga mereka boleh sekolah, mereka boleh ibadah secara tatap muka, dan kami boleh memulai ibadah kami nanti secara langsung dengan baik ya Bapa di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari kami jauh dari sempurna Bapa, bahwa kami sering juga melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, terlebih baik sesama kami Bapa. Ampunkanlah segalanya itu Bapa, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dimengerti adik-adik ya firman Tuhannya, dilakukan supaya kita semakin diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahannya masih sama adik-adik sama kemarin-kemarin ya, tetap boleh dikirim ke OVO.
bernyanyi hujan berkat akan tercurah. Kita sama-sama nyanyi ya adik-adik ya. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi Marilah kita serahkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.